Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya hormati, penonton setia channel Kompeba 1997, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, sebentar lagi kita akan menghadapi hadirnya Idul Fitri atau 1 Syawal. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keamanan, hidayah dan inayahnya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang Idul Fitri, yaitu makna Idul Fitri. Kita tahu bahwa fitrah atau Idul Fitri, Id itu bermakna kembali, dan Fitri itu artinya bersih atau bening, kembali ke dalam kebersihan, kembali dalam kelahiran yang bersih, yang suci, bening, tidak ada satupun kekotoran, tidak ada satupun keburukan. Itu kalau kontekstual makna Idul Fitri. Akan tetapi yang ingin saya bahas pada pertemuan malam hari ini, apa makna yang terkandung atau kita harus bagaimana menghadapi Idul Fitri nanti ini. Jadi saudara-saudara semuanya, channel Kompeba setia, kita pernah atau sering, ada yang belum pernah barangkali, ada hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah berkata, laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhu wa taqwahu tazid. Jadi bukan dikatakan Idul Fitri bagi dia yang liman labisal jadid. Makna Idul Fitri itu bukan bagi mereka yang bajunya baru, sarungnya baru, kendaraannya baru, TV-nya baru, semuanya serba baru, bukan. Tapi menurut Kanjeng Nabi, walakinal aid liman ta'atuhu wa taqwahu tazid. Idul Fitri adalah bagi dia yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa meningkat atau bisa lebih baik. Itu makna Id kalau menggunakan hadis yang itu. Nah, aku mengajak untuk menuntun bersama-sama, aku juga masih belajar. Aku menanggapi ada satu makalah dalam penjelasan yang pernah diutarakan sama ulama dalam kitab-kitab salaf. Ada satu makalah dawuh yang mengatakan, nahnu fi zamanin nantadhirul muhtarama likai yakhta'u hatta tasbuta linnas annahu laisa muhtaroman. Artinya, kita itu sedang berada di suatu zaman di mana kita menunggu orang-orang baik untuk melakukan kesalahan atau kelalaian, sehingga kita bisa mengukuhkan kepada orang lain bahwa dia bukan orang baik. Kita sudah berada dalam zaman ini sekarang. Jadi gimana maksudnya? Nahnu fi zamanin nantadirul muhtarama likai yakhta'u hatta tasbuta linnas annahu laisa muhtaroman. Kita memang, ya ini, problematika kita itu sering banget. Kita itu nggak menganggap orang yang nggak kita kenal atau orang yang belum profilnya kita kenal itu sebagai orang yang belum pantas masuk
dalam pikiran atau hati kita. Kita sulit menerima orang-orang baik di sekitar kita. Atau kita masih sering beranggapan kepada tetangga-tetangga kita atau saudara-saudara kita yang mana mereka itu belum orang-orang baik atau bukan orang-orang baik karena nggak satu pemahaman dengan kita, perspektifnya beda, akhirnya kita sulit untuk menerima kebaikan orang lain. Itu kenapa? Nah, ini makna fitri yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus tahu bahwa kita semuanya itu manusia, yang dimana semuanya diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang notabene kita semua sesama makhluk Allah. Jadi kalau kita manusia, di mana Allah menakdirkan kita lahir di dunia, yang pertama kita harus ridho terhadap qada-qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus ridho bahwa kita itu manusia, dan kita harus menganggap tetangga-tetangga kita yang mana dia adalah manusia sebagai manusia. Artinya kita harus benar-benar memanusiakan manusia, di mana yang namanya manusia itu sudah sudah dicap sama Kanjeng Nabi, al-insan makhlul khata' wa nisyan. Jadi manusia itu tak luput tempatnya salah dan lupa, itu manusia. Kita kadang lupa, ada tetangga kita atau saudara kita yang menyakiti kita nggak menganggap dia sebagai manusia. Itu makna fitrah, makna fitri yang hilang. Jadi alangkah baiknya kita belajar untuk kembali benar-benar memanusiakan manusia. Kalau kita sudah menganggap kita manusia, diri kita manusia, yang tak luput, yang sudah dicap khata' wa nisyan, kita itu tempatnya salah dan lupa, dan kita menganggap saudara kita atau tetangga kita juga manusia, yang mana dia juga khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Akhirnya apa? Kalau kita sudah saling menganggap sebagai manusia, saudara kita juga manusia, akhirnya ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh tetangga atau saudara kita bisa memaklumi dan kita bisa menerima karena dia sebagai manusia. Itu makna fitrah. Kita nggak terus-terusan mengungkit kesalahan-kesalahan orang. Kita nggak terus-terusan memendam amarah, dendam, atau kesalahan yang pernah orang lain lakukan kepada kita. Fitrah sebenarnya kita melepas seluruh emosi kita, amarah kita, rasa dendam kita kepada saudara, teman, kerabat, tetangga, sesama manusia. Kita lepas semuanya itu. Tanpa sedikit pun ada rasa benci, dendam, amarah dalam hati kita. Itu fitrah sebenarnya. Karena kita bisa menganggap dia adalah manusia, yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai 100% menganggap dia itu salah, karena secara tidak langsung kalau kita 100% menganggap manusia itu salah 100%, berarti secara tidak langsung kita juga gak menerima atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Jadi fitrah, kita kembali ke fitrah. Mari kita menganggap manusia itu sebagai manusia. Kita memakhlukkan makhluk, kita memanusiakan manusia dan menuhankan Tuhan. Mana yang pantas untuk kita manusiakan, kita harus manusiakan. Jangan menganggap hewan itu dimanusiakan, beda. Memakhlukkan makhluk, memanusiakan manusia, dan menuhankan Tuhan. Itu makna fitrah yang ingin saya sampaikan. Poin yang pertama itu tadi. Poin yang kedua, kita harus benar-benar bisa memperbaiki perjalanan kita yang sudah terekam 1 tahun penuh kemarin sebelum Syawal, dan sampai Syawal ini, 1 Syawal ini kita harus 1 tahun ke depan harus bisa lebih baik dibanding 1 tahun yang sudah berlalu. Karena seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang artinya di mana hari itu ada 3. Yang pertama hari kemarin, dan hari sekarang, dan hari yang akan datang. Jadi kita harus berusaha latihan untuk menjadikan hari ini atau hari sekarang lebih baik dibanding hari kemarin, dan kita harus berusaha untuk menjadikan hari yang akan datang jauh lebih baik dibanding hari ini. Makna fitrah sebenarnya adalah perjuangan untuk benar-benar membersihkan dari segala suatu keburukan yang ada dalam hati dan pikiran kita, untuk menuju makhluk atau hamba yang baik,
yang bermanfaat dan berakidah kuat, berkeyakinan kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi dengan menjalankan perintah-perintah yang baik dan berusaha menjauhi larangan-larangan yang sudah dilarang. Itu makna fitrah. Banyak sekali ulama yang menjelaskan tentang hal itu dan beraneka ragam sekali tentang makna fitrah. Sebenarnya saya lebih mengutamakan ke makna fitrah, yaitu mari kita berusaha untuk memanusiakan manusia. Kita menganggap dia manusia, kita berteman dengan manusia, kita harus memanusiakan manusia. Jangan menganggap dia malaikat yang gak pernah salah, dan jangan menganggap dia iblis yang selalu salah. Dia adalah manusia, yang dimana ada sisi al-malakutah, sisi bening, dan ada sisi as-syaithaniyah, sisi gelap atau buruk. Kita harus menerima itu semua dengan lapang dada. Kita harus menerima itu semua dengan rasa cinta, rahmat. Jangan malah menghina, jangan malah mencaci maki, dengki, dendam. Kita lepas, kita keluarkan dari hati hal-hal yang buruk. Itu makna fitrah sebenarnya. Mudah-mudahan penjelasan saya yang terlalu terbelit-belit mungkin atau terlalu ringkas ini bisa memberi Anda semua satu pemahaman yang baru, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat di kemudian hari dan membawa keberkahan, kemaslahatan fiddin wa dunia hatal akhirah. Saya perwakilan dari Kompeba mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera semuanya. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar mendapatkan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah yang sebenarnya, menjadi hamba yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul qouli hadza wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.